di dalam diri seorang muslim. Serta dengan ilmu ini kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syirik dan hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu membahas kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki bab yang ke-16. Bapak Ibu yang punya buku silakan dilihat kembali bab 16. Yaitu keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa, makhluk Allah yang besar. Walaupun mereka itu makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang kuat, yang perkasa, namun di sini mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewahyukan sesuatu. Bab ini masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, yaitu beliau ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan tidak boleh seseorang itu menyembah, memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada selainnya. Kepada selain Allah itu apakah makhluk-makhluk berupa manusia, makhluk-makhluk berupa malaikat, makhluk-makhluk berupa tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya, semua itu tidak pantas dijadikan sesembahan. Semua itu tidak pantas untuk dimintai pertolongan, karena semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Sebelumnya beliau membahas tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya. Walaupun begitu, Rasulullah itu tidak punya kemampuan untuk memberikan pertolongan. Ini bab sebelumnya. Beliau tidak bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya. Bahkan kepada putri beliau sendiri, beliau tidak mampu kasih pertolongan. Makanya beliau mengatakan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Quraisy, wahai Fatimah, ya, minta apa saja kalau masalah dunia silakan, tapi kalau mengenai akhirat, mengenai keimanan, mengenai hidayah, mengenai surga, itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak punya kemampuan untuk memberikan itu. Berarti manusia tidak berhak untuk meminta bantuan kepada selainnya. Dan di sini beliau akan mempertegaskan di antara makhluk tersebut yang tidak layak dimintai adalah malaikat. Karena sebagian manusia ternyata mereka meminta kepada malaikat. Mereka beranggapan malaikat itu adalah banatullah, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah malaikat. Maka di sini beliau membawakan bab tentang bagaimana keadaan para malaikat yang begitu takut dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, kalau kita lihat malaikat itu bagaimana
besarnya. Malaikat Jibril disebutkan memiliki berapa? 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana para malaikat itu dilengkapi dengan sayap, apakah 2, 3, bahkan yazidu ma yasha. Allah menambah sayap-sayap malaikat itu sesuai dengan Allah yang kehendaki. Sehingga malaikat Jibril sampai memiliki 600 sayap. Betapa besarnya, satu sayapnya saja bisa menutupi ufuk timur dan juga ufuk barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud malaikat Jibril yang asli. Bagaimana sayap beliau itu menutupi ufuk. Kita juga pernah mendengar bagaimana kekuatan malaikat Hamalatul Arsh. Siapa itu? Pemikul Arsh. Arsh makhluk yang paling besar, namun dipikul oleh para malaikat ini. Bagaimana kekuatan mereka? Malaikat yang meniup sangkakala. Disebutkan semenjak mendapatkan perintah untuk meniup sangkakala, beliau malaikat ini menaruh trompet itu di mulutnya dan wajahnya, matanya menghadap ke arah Arsy. Dan trompet itu sedang ada di mulutnya, bersiap-siap untuk meniup trompet tersebut sampai datang perintah tersebut, yaitu hari kiamat. Masya Allah, betapa hebat dan betapa kuatnya malaikat tersebut. Kita mungkin juga pernah mendengar ada malaikat yang ingin mengangkat gunung. Ngapain? Untuk melemparkan gunung itu kepada penduduk Taif, ya. Rasulullah disakiti, beliau dilempar di daerah Taif. Datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan. Wahai Rasulullah, jika engkau mau, engkau izinkan, akan aku angkat Al-Akhsyabain, 2 gunung yang namanya Al-Akhsyabain yang ada di daerah Mekah, akan aku lemparkan kepada penduduk Taif. Siapa manusia yang bisa mengangkat gunung tersebut? Ini betapa besar kekuatan para malaikat. Belum lagi para malaikat itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkomunikasi dengan Allah, mereka dekat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah bermaksiat satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melakukan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan ini langsung dikerjakan, Allah perintahkan itu langsung dikerjakan. Tidak pernah membangkang, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat kepada Allah satu kali pun. Betapa takwanya mereka, betapa patuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersujud kepada Allah sampai hari kiamat, dia hanya bersujud sampai hari kiamat. Yang berzikir, mengagungkan, bertasbih kepada Allah, dia senantiasa bertasbih sampai hari kiamat. Berarti punya kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para malaikat ini, ya, mereka senantiasa berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, kedudukan malaikat yang dekat, kemudian mereka juga punya kekuatan yang besar, punya kekuatan yang hebat, tetap saja mereka tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Justru merekalah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau membawakan bab yang ke-16 ini berbicara tentang malaikat. Mari kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau di sini. Mungkin bisa minta bantuan untuk membacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Artinya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah
yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Surat Saba ayat 23. Sekalian. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza qadallahu al-amra fis samai dorobatil malaikatu fi adni hatiha khut'anan liqauli ka'annahu silsilatun ala sofwan yanfuduhum dalik hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i wa kadza ba'duhu fawqa ba'di wa sofahu Sufyanu bikafihi faharafaha wa badda baini asbihi fayasma'ul kalimata wa yulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahiro awil kahini wa rubama atrogahus sihabu qabla an yulqiha wa rubama alqaha qabla an yudrikahu fayahdiku ma'aha mi'atakat wa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada fa yusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Artinya, apabila Allah menetapkan perintah atas langit pada malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seakan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai bersih yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita atau wahyu itu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti sebagian mereka di atas bagian yang lain. Digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya, dengan direnggangkan dan dibukakan jemari, dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab atau meteor sebelum mereka menyampaikan kalimat atau firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan
menyampaikannya sebelum terkena sihab, lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, Bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dalam kurung, dan itu terjadi benar, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Baik, barakallahu fikum. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh muallif ketika menjelaskan tentang keadaan para malaikat yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Sampai apabila telah dihilangkan rasa takut di dalam hati mereka, maka mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, Tuhan kita mengatakan perkataan yang benar dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Apa penafsiran daripada ayat yang kita bacakan ini? Penafsiran daripada ayat ini adalah terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini metode penafsiran yang paling kuat. Ada metode penafsiran yang digariskan oleh ulama dan ini paten, tidak boleh berubah. Kalau ada yang menyelisihi metode ini, rata-rata mereka terjatuh di dalam penyelewengan bahkan kesesatan. Kalau menafsirkan Al-Quran tidak dengan metode yang digariskan ini. Apa saja metodenya? Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain. Kadang ayat yang ada di surat Al-Baqarah ditafsirkan di surat yang lain. Kadang yang ada di surat Al-Fatihah ditafsirkan di surat yang lain. Begitulah seterusnya Al-Quran yufassiru ba'duha ba'dha. Ayat-ayatnya saling menafsirkan satu sama lain. Ini yang paling kuat, nomor satu. Jadi ketika para ulama tafsir ingin menafsirkan tafsiran ayat ini apa sih? Mereka mencari dulu apakah ada tafsirannya di dalam Al-Quran atau tidak. Dan biasanya ada, gitu ya. Makanya sampai nanti ada qiraah yang syaddah, bacaan-bacaan yang tidak diakui, itu pun menjadi alat bantu bagi para ulama tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi qiraah itu ada qiraah yang diakui, ada qiraah yang tidak diakui. Ada qiraah cara baca ini versinya Ibnu Abbas, ada cara ini versinya Ibnu Mas'ud. Dan itu ternyata menyelisihi qiraahnya jumhur sahabat. Maka qiraah ini tidak diakui. Tapi apakah dibuang begitu saja qiraah cara baca ini? Tidak. Qiraah ini fungsinya untuk nanti kalau ada tafsiran atau ingin menafsirkan ayat Al-Quran, mereka kadang-kala memakai qiraah ini. Biasanya qiraah itu ada tambahan, ya. Misalkan dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Ya. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jauhilah wanita yang haid itu sampai mereka suci. Apabila mereka sudah suci, maka datangilah dari mana yang Allah perintahkan. Baik. Ya, hatta yathurna. Dalam qiraah yang lain hatta yatatahharna. Jadi ada perbedaan di situ. Yang kita baca sampai sekarang ini hatta yathurna, sampai yathurna, mereka suci. Tapi kalau dalam qiraah yang lain hatta yatatahharna, sampai mereka bersuci.
Beda tuh beda. Sampai mereka suci dengan sampai mereka bersuci. Ini menjadi alat bantu bagi para ulama tafsir ketika menafsirkan maksudnya apa hatta yathurna, sampai mereka suci itu maksudnya apa? Yaitu sampai mereka terputus darah haid sekaligus sudah mensucikan dirinya dengan hadas, mandi hadas. Jadi jangan ada yang salah paham. Berarti kalau sudah terputus darah haid ya udah boleh didatangin. Tidak, berarti ini penafsiran yang keliru. Penafsiran yang benar sampai mereka suci sekaligus mereka mandi hadas dari darah haid tersebut. Kenapa mereka bisa menafsirkan tersebut? Karena ada cara baca yang lain yang bunyinya hatta yata toharna. Nah, ini metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ada juga metode yang kedua, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kemudian metode yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, kemudian perkataan tabi'in, baru terakhir dengan apa yang digunakan oleh orang-orang Arab, menafsirkan Al-Quran dengan kaedah bahasa Arab. Itu paling terakhir ya. Baik, yang kita bahas di sini adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis. Rasulullah SAW menafsirkan ayat tersebut, surat Saba ayat 23. Apa tafsirannya? Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan yankuduhum ala dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara di langit, Allah menetapkan suatu perkara di langit, maksudnya apa? Ketika Allah ingin berbicara atau ketika Allah berbicara kepada para malaikat, Allah menetapkan perkara di langit, Allah perintahkan suatu perintah, atau Allah berkata kepada para malaikat, apa yang terjadi? Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya karena khud'an, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Suara mengepakkan sayap itu bagaikan ya, rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin. Rantai dari besi ditarikkan di atas batu, ditarik dengan kencang, akan mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Ya, kita umpamakan seperti orang yang muat besi di pick up, kemudian ditarik, besinya itu masih menjolor ke aspal. Besinya menjolor ke aspal, kemudian pick upnya ini berjalan. Kedengaran bunyinya enggak? Ya, bunyinya sangat bising. Ya, apalagi ini memang ditarik di atas batu yang licin. Ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Ya. Dan yanfuduhum ala dzalik. Ya, ini menjadi perselisihan para ulama. Suara ini apakah suara kepakannya para malaikat atau ini memang suara karena firman Allah tersebut. Ya. Sebagian mengatakan ini suara kepakan sayap tersebut, ya, karena sayapnya dikepakan, ya keluar suara. Ada yang mengatakan ini suaranya firman Allah tersebut yang sangat keras, yang kencang, sehingga para malaikat itu yanfuduhum dzalik, mereka merasa takut, itu merasuk ke dalam jantung mereka, sampai apa kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut itu sudah hilang. Qalu, mereka saling bertanya-tanya, apa tadi yang dikatakan oleh Tuhan kita? Qala rabbukum qalul haq, Tuhan kita mengatakan perkataan yang benar dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya,
misalkan mengkhabarkan berita-berita gaib, berita-berita di masa akan datang. Maka kadangkala ini didengar oleh para pencuri langit. Dan para pencuri langit itu kebiasaannya mereka berada di dekat langit atau di sudut-sudut langit untuk mendengarkan berita apa yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat tersebut. Fayasma'uha mustarikus sam', didengar oleh para pencuri berita langit, yaitu dari kalangan jin. Fayastarikus sam'a hadza ba'duhu fawqa ba'd, wasafahu Sufyan bikafi. Para pencuri langit itu mereka bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Sufyan mensifati atau menggambarkan bagaimana tumpukan para pencuri langit itu, para pencuri berita langit itu, mereka seperti ini. Dia menumpukkan jarinya. Artinya para pencuri jin itu bertumpuk-tumpuk dari bumi ke atas ya, tumpuk terus sampai ke langit. Jadi ketika yang paling atas mendengarkan berita, langsung disampaikan kepada yang di bawahnya. Mungkin yang ini gendruwo, terus yang ini apa lagi? Yang ini ifrit ya, yang ini macam-macam. Ayo gendruwo, kasih tahu apa itu? Nah, kan gitu disampaikan ke bawah terus sampai nanti yang paling bawah ini pergi menyampaikan kepada tentara-tentara mereka, anak buah mereka dari kalangan dukun-dukun manusia. Baik. Faharrafaha wa badala baina asabi fayasma'ul kalimatun fayulqiha ala man tahta. Ketika mendengar berita itu, dia menyampaikan kepada yang di bawahnya, tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ila lisani sahir. Sampai berita itu kepada lisannya tukang sihir atau para dukun, para peramal, paranormal. Mereka mendapatkan berita dari para jin-jin tersebut. Farubama adrakahu syihab qabla ayyulqiya. Kadangkala mereka tidak berhasil menyampaikan berita itu karena terlebih dahulu mendapatkan serangan dari malaikat berupa meteor, berupa cahaya. Sebagian mengatakan itu bintangnya, sebagian lagi mengatakan itu cahayanya saja. Yang digunakan untuk melempar para jin itu hanya cahayanya ya. Sebagian lagi ini benar-benar bintang yang digunakan untuk melempar. Karena di antara fungsi daripada bintang itu adalah rujuman lisyayatin ya. Kami ciptakan bintang-bintang itu sebagiannya untuk zuyina lis-sama, untuk menghiasi langit, kemudian rujuman lisyayatin sebagai alat-alat untuk melempar syaitan. Syaitan ini atau jin ini mereka tidak berhasil menyampaikan berita itu karena kedapatan dan terlebih dahulu mereka dilempar oleh para malaikat. Kemudian warubbama alqaha qabla yudrika fayukadzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dan bisa jadi mereka berhasil menyampaikan berita itu, lalu mereka menghiasi berita itu dengan 100 kebohongan. Mungkin suatu ketika jin ini berhasil menyampaikan berita kepada tukang sihir. Lalu tukang sihir menyampaikan kepada manusia, meramalkan sesuatu perkara di masa yang akan datang. Dan ternyata benar. Di masa yang akan datang, tahun 2025 atau 2026 terjadi begini dan begini. Dan ternyata benar. Nah, kebenaran ini bisa jadi karena jin ini mencuri berita dan itu selamat dan sampai kepada tukang sihir ini. Tapi kebenaran itu kata Rasulullah hanya 1 kali, sedangkan selebihnya itu adalah kedustaan. Mungkin 100 kedustaan, kebenaran cuma 1 kali. Jadi begitu jin-jin ini menyampaikan kepada tukang sihir kebohongan-kebohongan, dan tukang sihir ini menyampaikan kepada manusia, manusia semua percaya gara-gara pernah tukang sihir ini menyampaikan sesuatu dan itu benar. Padahal banyak yang dusta daripada benarnya. Alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Bukankah dukun ini pernah bilang terjadi hari ini begini-begini?
dan benar terjadi. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, dan mereka membenarkan ya berita tersebut yang mana itu didengar dari langit. Baik, ini apakah kejadiannya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah, atau bahkan berlaku sampai setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah alam. Ya, sebagian mengatakan ini sebelum diutusnya, sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah lahirnya Rasulullah, ya, maka para jin-jin ini sudah tidak lagi bisa mencuri berita dari langit, karena harasan syadida, dijaga dengan sangat ketat, terutama menjelang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para jin satupun, para dukun satupun, tukang sihir satupun tidak tahu terjadi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga berita tentang kelahiran Rasulullah, sangat dijaga dengan ketat supaya tidak disalahgunakan oleh para jin dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini menceritakan kepada kita kalau begitu takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mendengar firman Allah langsung tersungkur, bahkan jatuh pingsan. Nanti ada hadis yang lain yang lebih jelas menceritakan bagaimana rasa takutnya para malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi hadis yang terakhir. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat dari sahabat An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ayyu wahyiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan sadidatan khawfan minallahi azza wa jalla fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujjadan fa yaqulu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada thumma yamurru Jibril 'alal malaikati kullama marra bisama'i sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibrilu wa yaqulu Jibrilu qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir wa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibrilu wa yantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah azza wa jalla. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah azza wa jalla kepadanya. Baik, barakallahu fiik. Hadis yang berikut ini adalah hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan suatu perkara, suatu perintah kepada para malaikat, atau mewahyukan kepada Jibril alaihi salam. Dan apa yang terjadi ketika Allah mewahyukan sesuatu kepada para malaikat? Kata Rasulullah, "Idza aradallahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi
akhadatis samawati minhu rajfah au qala ra'dah syadidu khaufan minallahi azza wajalla. Apabila Allah ingin mewahyukan suatu perkara, mewahyukan suatu perintah, takallama bil wahyi, maka Allah akan berbicara dengan wahyunya. Apa yang terjadi? Akhadatis samawati minhu rajfah. Langit pun seketika itu bergetar karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Au qala ra'da, atau langit ya bergemuruh syadidatan khaufan minallah, karena begitu takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelumnya kita perlu mengenal tentang wahyu dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mewahyukan wahyunya. Kita mungkin sering ya mendengar kata-kata wahyu. Ya, Pak ya. Apa itu wahyu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Hah? Wahyu ya, wahyu ya. Wahyu. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Wahyu itu bisa bermakna al-isyarah, yaitu isyarat. Al-wahyu bisa bermakna adalah al-isyarah asy-syari'ah, isyarat yang cepat atau bisikan yang cepat. Dan dalam beberapa makna bahasa, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kalimat wahyu untuk menceritakan tentang perkara tersebut. Misalkan seperti ilham yang didapatkan oleh manusia selain para nabi. Para nabi mereka mendapatkan wahyu. Sedangkan selain para nabi, mereka mendapatkan namanya ilham, ya. Ilham ini juga seringkali Allah gunakan dengan istilah wahyu. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Apakah ibunya Musa mendapatkan wahyu? Bukan, ini dinamakan ilham. Tapi dalam bahasa Arab juga dengan kalimat wahyu, atau dengan goriz, ya, yaitu insting yang terdapat pada hewan. Allah mewahyukan kepada binatang-binatang, Allah wahyukan kepada hewan-hewan ini untuk melakukan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Seperti Allah wahyukan kepada lebah ya, kepada lebah, tawon-tawon ini untuk membuat sarang-sarangnya, apakah di gunung-gunung, apakah di tebing-tebing, apakah di pohon-pohon, di hutan-hutan, ataupun di rumah-rumah manusia. Yang membuat mereka ini punya insting untuk bisa membuat rumah seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wahyu kedua adalah insting yang ada pada hewan. Yang pertama tadi apa? Makna wahyu apa? Yaitu makna terjemahannya, wahyu isyarat yang cepat. Kalau makna di dalam bahasa Arab, dari segi bahasa, wahyu yang pertama adalah ilham ya. Wahyu maknanya ilham. Yang kedua tadi apa? Insting. Yang ketiga adalah isyarat, kode ya. Kode ini juga seringkali menggunakan kalimat wahyu. Seperti Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria memberikan isyarat, memberikan kode kepada pengikutnya, kepada umatnya ya. Wa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, kemudian mewahyukan kepada umatnya. Padahal Nabi Zakaria ketika itu nggak bisa ngomong, karena itu tanda kalau doanya Nabi Zakaria diterima oleh Allah. Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, beliau meminta, apa tandanya kalau doa saya ini dikabulkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak bisa berbicara kepada manusia. Nabi Zakaria keluar dari mihrab dalam keadaan dia tidak bisa berbicara kepada manusia. Dia hanya bisa mewahyukan. Apa makna wahyu di sini tadi? Isyarat atau kode ya. Kode dengan tangan, kode dengan anggota tubuh,
bahasa tubuh, ya, itu semua adalah juga dimaknai dengan wahyu. Kemudian wahyu juga adalah was-was syaitan. Para syaitan itu saling mewahyukan sebagian dengan sebagian yang lain. Ini namanya was-was ataupun bisikan syaitan. Jadi para dukun atau orang-orang yang mengatakan dirinya kiai, lalu dia menganggap mendapatkan wahyu, bisikan, belum tentu itu dari malaikat, belum tentu itu dari Jibril, melainkan itu dari syaitan yang membisikkan kejahatan. Baik, dan wahyu juga adalah perkataan Allah kepada para malaikat yang sebagaimana kita pelajari kali ini juga dinamakan wahyu. Allah berkata kepada para malaikat, ini juga namanya wahyu. Baik, secara bahasa tadi ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Ilham. Yang kedua? Insting. Yang ketiga? Isyarat. Yang keempat? Was-was syaitan. Yang kelima? Perkataan Allah kepada malaikat. Baik, ini makna wahyu secara bahasa. Secara istilah, para ulama mendefinisikan apa itu wahyu. Ada 2 pengertian wahyu. Pengertian secara maf'ul dan pengertian secara masdar. Pengertian secara maf'ul, pengertian ini diambil dari wahyu itu kepada siapa diwahyukan. Ini kalau secara maf'ul. Jadi untuk mendefinisikan ini diambil dari kepada siapa diwahyukan. Kalau yang ini wahyu maknanya adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada salah satu dari nabi-nabinya. Ini juga pengertian wahyu. Jadi kalau ditanya apa itu wahyu? Wahyu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada salah satu dari nabi-nabinya. Insyaallah ada gambaran ya. Ini tadi makna secara istilah ada 2 kan, ada masdar, ada maf'ul. Nah, kalau yang secara maf'ul itu wahyu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabinya. Baik, secara masdar ya, atau secara wahyu itu Allah menyampaikan sesuatu, maknanya adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang Dia kehendaki berupa suatu perkara secara rahasia dan cepat. Ini makna yang kedua. Informasi dari Allah kepada manusia tentang suatu perkara secara apa tadi? Rahasia dan cepat. Nah, itu makna wahyu dari segi masdar. Jadi kalau ditanya apa itu makna wahyu, terserah, dua-duanya benar. Mau diartikan dari segi maf'ul atau mau diartikan dari segi masdar. Kalau dari segi maf'ul, yaitu kalam Allah yang disampaikan kepada salah satu dari nabinya. Sedangkan dari segi masdar adalah informasi dari Allah yang apa? Disampaikan kepada salah seorang, kepada manusia tentang suatu perkara dengan rahasia dan cepat. Baik, oleh karenanya kita tahu wahyu itu kan rahasia. Ya Pak ya? Rahasia, tidak ada yang tahu. Rasulullah mendapatkan wahyu, di samping kanan kirinya ada para sahabatnya. Tapi para sahabat itu tidak mendengarkan perkataan itu. Mereka tidak merasakan adanya wahyu itu. Mereka hanya melihat ciri-ciri kalau Rasulullah mendapatkan wahyu.
Kadangkala Rasulullah terkantuk, kemudian beliau bangkit atau beliau sadar menyampaikan wahyu. Kadangkala beliau terdiam, serius, bahkan sampai berkeringat, lalu menyampaikan wahyu. Para sahabat tidak mendengar perkataan tersebut. Ini rahasia. Baik. Insyaallah mengenai pengertian wahyu sudah ada gambaran ya. Baik. Bagaimana cara Allah mewahyukan, apakah kepada malaikat ataupun kepada para nabi? Baik. Kalau cara Allah mewahyukan kepada malaikat atau kepada Jibril, ini sudah kita pelajari. Bagaimana caranya? Yang itu ya hadis yang kita pelajarin. Ini cara Allah mewahyukan kepada Jibril. Baik, nanti akan kita bacakan hadisnya sampai secara lengkap. Berikutnya adalah bagaimana cara Allah mewahyukan kepada para nabi. Allah mewahyukan kepada para nabinya ada dua cara. Yang pertama dengan perantara, yang kedua tanpa perantara. Kalau yang dengan perantara, ada yang tahu maksudnya? Ya tentunya melalui perantara malaikat Jibril. Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membawa wahyu ini kepada para nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan perantara ini ada dua keadaan. Dengan perantara, wahyu dengan perantara ini ada dua keadaan. Keadaan yang sulit dengan keadaan yang mudah. Keadaan yang sulit seperti apa? Keadaan yang sulit ketika datang Jibril mewahyukan kepada Rasulullah dalam bentuk sebagai malaikat. Dalam bentuk sebagai malaikat. Ini keadaan yang berat bagi Rasulullah. Menerima wahyu itu bukan perkara yang ringan. Menerima wahyu itu perkara yang berat. Beliau kalau menaiki kendaraan, kadangkala kendaraannya langsung terduduk. Beliau di malam yang sangat dingin, ketika menerima wahyu bisa berkeringat. Beliau fokus konsentrasi untuk menerima wahyu itu. Jadi dibutuhkan fokus yang sangat ekstra untuk menerima wahyu. Berat atau tidak? Berat ya. Disampaikan wahyu, dia harus siap dan fokus untuk menerima wahyu itu. Maka ini keadaan yang sangat keras. Bahkan disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, suara wahyu itu seperti lonceng yang sangat keras. Gemerincing wahyu itu bahkan lebih keras daripada besi yang ditarik, rantai yang ditarik di atas aspal, di atas batu yang licin. Dan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Keadaan yang kedua, keadaan yang ringan, yaitu ketika malaikat ini merubah wujudnya menjadi manusia, lalu datang kepada Rasulullah, menghadap, lalu menyampaikan wahyu. Ini keadaan yang ringan. Baik, kita ulangi. Cara Allah mewahyukan kepada para nabinya ada dua, dengan perantara dan tanpa perantara. Dengan perantara, yaitu perantara malaikat Jibril. Dengan perantara malaikat Jibril ini ada dua keadaan. Keadaan yang berat, keadaan yang ringan. Keadaan yang berat ketika malaikat Jibril ini mewahyukan dalam bentuknya sebagai malaikat. Sedangkan yang kedua adalah ketika malaikat ini merubah wujud menjadi manusia. Kalau sesama manusia menerima wahyu, bertemu, itu kan sangat mudah. Bahkan kadangkala sesama manusia pun kalau derajatnya mungkin berbeda, itu terasa sangat berat. Orang biasa, rakyat biasa tiba-tiba berhadapan dengan presiden menyampaikan berita penting. Dan ini berita harus disampaikan kepada orang lain. Ini dia harus
bahkan bisa bergetaran ketika berhadapan dengan seorang presiden. Ini baru manusia dengan manusia, itu pun kadang-kala terasa berat, apalagi manusia dengan makhluk lain. Manusia dengan malaikat yang bukan darah dagingnya, bukan sama dengan manusia, yang berbeda struktur organnya, berbeda satu sama lain. Maka di sini keadaan yang berat. Rasulullah harus betul-betul fokus menerima wahyu tersebut. Baik, keadaan yang kemudian cara yang kedua adalah tanpa perantara. Kalau tanpa perantara ini ada dua macam, bisa melalui mimpi. Yang kedua yaitu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa perantara, seorang nabi langsung mendapatkan wahyu dari Allah tanpa perantara. Ada dua macam, yang satu dengan mimpi. Di dalam tidur seorang nabi bermimpi suatu perintah, maka itu adalah wahyu. Allah wahyukan kepada nabi ini melalui mimpi. Dan itu banyak terjadi, seperti Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih putranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bermimpi untuk hijrah. Beliau ditunjukkan sebuah tempat yang subur, yang banyak pohon kurmanya, tempat untuk pergi berhijrah, dan beliau menetapkan tempat itu adalah Yathrib atau Madinah. Ini beliau dapatkan dalam mimpinya. Dan mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa mimpinya Nabi Yusuf? 12 bintang ya, matahari, rembulan, dan 10 bintang itu sujud kepadanya. Nah, mimpi seperti ini adalah wahyu tanpa perantara. Yang kedua, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah langsung berbicara dengan Allah, menerima perintah salat tanpa perantara siapapun. Beliau langsung berbicara dengan Allah. Begitupun Nabi Musa alaihi salam yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nabi-nabi yang lain yang tanpa perantara. Sedangkan Al-Qur'an yang kita baca, yang menjadi kitab suci umat Islam, ini adalah semuanya melalui perantara. Al-Qur'an dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ini melalui perantara malaikat Jibril. Maka pengertian dari Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang melalui malaikat Jibril membacanya adalah ibadah. Itu pengertian Al-Quran. Jadi semua isi Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, baik. Berikut akan kita bacakan hadisnya bagaimana cara Allah mewahyukan kepada Jibril. Tadi takallama bil wahyi, maka langit pun bergetar karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku wa kharru lillahi sujjada. Apabila penduduk langit ini mereka mendengar ucapan Allah, mereka semua langsung tersungkur, pingsan, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersungkur, pingsan, sujud. Tersungkur, pingsan, sujud. Gimana maksudnya? Tersungkur, pingsan, sujud. Ketika mendengar firman Allah, seluruh penduduk langit langsung tersungkur, kemudian pingsan. Tamam? Begitu mereka sudah sadar, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sadar, langsung sujud kepada Allah. Tersungkur, pingsan, sujud. Dan itu yang sebagaimana dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya, ya. Maka ketika Allah menampakkan sedikit dari cahaya Allah Azza wa Jalla, sebuah gunung itu langsung hancur, dan Nabi Musa fasuihu. Nabi Musa langsung pingsan.
Ya, begitu Nabi Musa sadar, Nabi Musa sujud kepada Allah lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Setelah semuanya sujud, yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dari sini bisa kita pahami para malaikat itu adalah punya jism, punya jasad, punya fisik. Para malaikat itu bukan hanya ruh yang gentayangan, bukan hanya ruh, tapi malaikat itu adalah punya jism. Mereka punya tubuh, mereka punya anggota tubuh. Di antaranya punya kepala. Tahu dari mana? Ini yang kita baca dalilnya. Ya, yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ya, berarti para malaikat itu punya kepala dan juga punya kening. Kalau kita baca dalam beberapa hadis, tidaklah ada ruang di langit sana, ruang hanya sebesar 4 jari, melainkan di sana ada salah satu malaikat yang meletakkan keningnya untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Punya wajah, punya kening, punya pendengaran, punya penglihatan. Bahkan punya pundak. Ya. Dalam beberapa riwayat, pundaknya malaikat pemikul arsy, ya, itu disebutkan ana lupa berapa perjalanan, ya, berapa tahun perjalanan jarak kuping yang paling bawah dengan pundaknya malaikat pemikul arsy. Punya badan, ya. Kemudian juga punya sayap, sebagaimana para malaikat punya sayap, malaikat Jibril juga punya 600 sayap. Nah, begitulah kita memahami para malaikat itu punya jasad. Taib. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril itu dengan wahyunya apa yang Allah kehendaki. Summa yamurru Jibrilu alal malaika kullama mara bisama'in sa'alahu malaikatuhu madza qala rabbuna ya Jibril fa yaqulu Jibrilu qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Setelah malaikat Jibril mendengarkan wahyu itu, malaikat Jibril mulai turun menyampaikan wahyu itu. Tiap kali malaikat itu melewati langit-langit yang dia turun tersebut, maka para malaikat yang lain bertanya-tanya kepada Jibril, apa yang terjadi wahai Jibril? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Jibril mengatakan, Tuhan kita mengatakan perkataan yang benar dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Kita tahu Jibril itu menerima wahyu di langit yang ketujuh. Jibril menerima wahyu di langit yang ketujuh. Kemudian Jibril ini kan turun menyampaikan wahyu ke bumi. Untuk turun ke bumi melewati beberapa langit. Langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, langit ke-3, langit ke-2, langit ke-1 baru turun ke bumi kepada nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jarak satu langit dengan langit yang lain aja sudah luar biasa, ya. Nah, tiap kali melewati langit-langit ini yang lain bertanya-tanya, gimana? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita? Ya. Dan mereka saling berkata-kata, artinya saling bertanya-tanya. Dan yang satunya menyampaikan kepada yang lain. Baik, malaikat Jibril melewati langit yang ke-6. Kemudian bertanya kepada Jibril. Mereka yang bertemu dengan Jibril bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita? Jibril menjawab, Tuhan kita berkata dengan perkataan yang benar. Jibril turun lagi ke langit yang ke-5. Nah, malaikat yang di langit ke-6 tidak semuanya bertemu dengan Jibril. Tidak semuanya bertemu dengan Jibril. Maka mereka hanya bertanya kepada malaikat yang bertemu dengan Jibril. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Jadi mereka saling bertanya-tanya. Tidak berkesempatan bertemu dengan Jibril. Jibril sudah duluan turun. Nah, begitupun di langit ke-6, di langit ke-5, ke-4 dan seterusnya, para malaikat ini saling bertanya-tanya di antara mereka. Fayaquluna kulluhum. Nah, fayaquluna kulluhum semuanya mengatakan mithla ma qala Jibril. Semuanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wa jalla. Dan terakhir
malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada seorang nabi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dari dalil yang kita bacakan ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, membuktikan bagaimana takutnya para malaikat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulannya tidak mungkin dan tidak layak siapapun untuk disembah selain Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah, yang berhak untuk dimintai, yang berhak untuk dijadikan sebagai tempat untuk bergantung, dan tidak boleh kita meminta kepada siapapun, apakah para malaikat, apakah para nabi, apalagi selain daripada mereka, tidak layak untuk dijadikan Tuhan atau dijadikan sesembahan. Ya, ini adalah maksud daripada pembahasan beliau, membawakan bab tentang keadaan para malaikat yang takut kepada Allah untuk membuktikan kalau hanya Allah saja yang berhak disembah. Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa beda kita menerima penjelasan yang saya dapat ini? Kayaknya Rasulullah itu memang orang yang paling maha mengetahui selain Allah segala hal yang terjadi, apa yang dirasakan di bumi dari informasi Allah ini. Kalau kita melihat begitu, nah kayaknya nggak ada dua di jagat raya ini orang yang diciptakan Allah seperti Rasulullah. Apa kira-kira pemahaman kita seperti itu tidak menyimpan dari syariat, dari syariat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rasulullah adalah manusia yang paling istimewa. Itu tidak dipungkiri. Dan pembahasan di bab sebelumnya juga sudah diterangkan bagaimana Rasulullah, makhluk yang sangat istimewa ini pun tidak bisa memberikan sesuatu pun kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingin melaknat sebagian orang karena Rasulullah tidak suka dengan sikap mereka, dan mereka inilah yang memusuhi Rasulullah. Beliau berdoa melaknat orang-orang ini, tapi karena itu tidak diizinkan oleh Allah, Allah tegur Rasulullah. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Ya, ini bukan urusanmu melaknat orang atau urusanmu untuk mengatakan orang ini masuk neraka. Ini bukan urusanmu, tapi ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat ingin pamannya mendapatkan hidayah, tapi ternyata Allah tidak izinkan. Beliau memohon kepada Allah pun Allah tidak beri izin, tidak beri hidayah kepada orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa Allah itu yang punya kuasa. Selain Allah tidak punya kuasa. Allah yang punya masyiah, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Apapun itu terserah Allah. Manusia, makhluk manapun tidak punya andil dalam masalah ini. Termasuk Rasulullah SAW tidak punya andil dalam masalah mengatur alam semesta ini. Dalam masalah memberi hidayah atau tidak memberi hidayah, Rasulullah sekalipun tidak mampu memberikan itu, kecuali kalau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada pembahasan tentang syafaat. Syafaat itu pertolongan. Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahkan masalah gaib, ya, perkara-perkara gaib yang ada di masa depan itu pun kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, Rasulullah tidak akan pernah tahu. Rasulullah menceritakan berita-berita, memberikan informasi tentang keadaan langit, keadaan akhirat, keadaan apa saja itu karena dikasih tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, Rasulullah tidak pernah mengetahui ilmu gaib. Apalagi para dukun yang hanya mendapatkan informasi dari curian jin di langit sana.
Mereka tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang berhak punya ilmu gaib itu hanya Allah, dan Allah yang berhak memberikan pengetahuan itu kepada Rasul. Dua makhluknya saja yang berhak tahu ilmu gaib. Illa man irtada mir rasulin, kecuali yang kami ridhoi dari para rasul kami. Dalam surat Al-Jin, ya. Bagaimana ayatnya? Tapi intinya yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah, kecuali yang Allah ridhoi dari rasulnya. Rasul di sini apakah para nabi maupun malaikat? Ini yang dibocorkan untuk mengetahui ilmu gaib. Kalau tidak dibocorkan oleh Allah, ini mereka tidak punya pengetahuan tentang ilmu gaib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang istimewa. Beliau adalah seorang Rasul, namun beliau juga tidak punya kemampuan untuk setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Apalagi nabi yang lain, rasul saja, Nabi Muhammad saja tidak punya kemampuan, apalagi selain Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Isa diangkat, ya, dikultuskan menjadi Tuhan, padahal Nabi Muhammad saja tidak layak dikultuskan menjadi Tuhan. Padahal Nabi Muhammad ini yang lebih baik, lebih istimewa dari seluruh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad. Itu pun Nabi Muhammad tidak layak dikultuskan menjadi Tuhan, apalagi selain Nabi Muhammad. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi disampaikan bahwa Nabi atau Rasul yang menerima wahyu Allah secara langsung itu ada dua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Mungkin pernah kami dengar ini, mungkin di antara ulama ada bilang dari debat antara langsung dan karena fitrah manusia selama masih hidup itu, kalau nggak salah yang kami terima, dia seperti manusia tidak bisa melihat Allah, karena kalau bisa melihat Allah nantinya akan bias nanti penjelasannya kepada umatnya. Ini yang mungkin mohon dijelaskan, apakah memang ada dua pengertian tentang wahyu Allah yang disampaikan langsung bertatap muka, atau tidak langsung, maksudnya melalui tabir. Yang kedua, Ustaz, mohon izin untuk ayat-ayat Allah ini kan, kalam Allah ini kan, selain yang tertulis itu Al-Quran dan mungkin hadis Qudsi atau ayat-ayat yang disampaikan melalui Rasulullah yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan yang lainnya lagi juga seperti di dalam alam semesta ini, tubuh kita sendiri kan mengandung ayat-ayat Allah. Jadi ini apakah termasuk ayat-ayat yang disampaikan Allah langsung kepada manusia dengan perantara atau tidak, Ustaz? Karena kalau di dalam tubuh kita, misalnya tubuh kita bisa mencerna makanan sampai kita hanya makanan, tugas kita memakan, memilih makanan yang halal, kemudian yang urusan yang lain akan diselesaikan Allah. Ya, peredaran darah kita, paru-paru, jantung kita bisa berfungsi itu karena ya, izin. Nah ini mohon izin, mohon dijelaskan apa yang termasuk ayat Allah yang langsung disampaikan kepada manusia, mungkin tentunya melalui manusia itu sendiri ataupun tenaga ahli kedokteran dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama, Nabi atau Rasul yang menerima wahyu secara langsung, nah itu perlu dipahami, langsung di situ itu bukan melihat Allah. Langsung itu bukan berhadapan dan menatap Allah, melihat Allah secara langsung. Itu bukan maksudnya.
Langsung itu artinya tanpa perantara. Langsung itu ya tanpa perantara. Kalau dengan perantara kita bisa memahami secara jelas. Allah mewahyukan kepada Jibril, lalu Jibril membawa wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Ini pakai perantara. Kalau tanpa perantara berarti nggak ada Jibril di situ. Nabi Muhammad langsung dengan Allah. Nah, langsung ini tidak mesti melihat Allah. Langsung itu mendengar ucapan Allah secara langsung. Nabi Muhammad mendengar Allah berfirman perintah sholat, Nabi Muhammad langsung mendengar ucapan Allah. Nabi Musa mendengar ucapan Allah, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mau berbicara kepada Musa dengan kalimat-kalimat yang didengar oleh Nabi Musa. Suara Allah, berarti Allah punya suara. Iya, Allah punya suara. Dan suara Allah bisa didengar. Iya, suara Allah bisa didengar. Dan ini keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu punya sifat kalam, sifat berbicara, dan Allah punya sifat berbicara kepada siapapun yang Allah kehendaki, kapanpun dan dimanapun yang Allah kehendaki. Dan suara Allah itu didengar oleh malaikat, oleh nabi atau rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suara Allah itu ya? Nah, itu udah lain lagi. Bagaimana suara Allah ya? Allahu a'lam. Itu nggak perlu dipertanyakan. Hadis yang kita bacakan tadi, para malaikat ketika mendengar firman Allah, apa yang terjadi? Mereka langsung pingsan. Kira-kira mereka dengar nggak itu? Mereka dengar firman Allah, ya. Jadi bicara secara langsung itu maksudnya mereka mendengar firman Allah, bukan berarti mereka melihat Allah. Tentu mendengar firman Allah itu di balik hijab. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin, dan tidaklah satu manusia pun ayyukallimahullahu, akan diajak bicara oleh Allah, illa wahyan, kecuali melalui wahyu, au min warai hijab, atau di balik hijab, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang utusan, fayuhiya biidnihi ma syaa, yang mana Allah mewahyukan dengan izinnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Ini dalil yang kita bacakan tadi, yang kita terangkan tadi, bagaimana cara Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad atau kepada para nabi, yaitu dengan perantara atau tanpa perantara. Kalau dengan perantara berarti Allah mengutus seorang utusan, mohon maaf bukan seorang ya, mengutus utusan malaikat. Kalau tanpa perantara berarti di balik hijab. Artinya tidak melihat Allah. Nabi Musa berbicara dengan Allah juga tidak melihat Allah. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha juga tidak melihat Allah. Ibunda Aisyah pernah bertanya, apakah engkau melihat Tuhanmu di langit ketujuh di Sidratul Muntaha? Kata Nabi Muhammad, bagaimana aku bisa melihat? Ada cahaya yang membatasi, ada hijab dari cahaya yang membatasi, saya tidak bisa melihat. Jadi Allah itu hijabnya dengan cahaya, bukan hijab bukan hordeng itu ya. Bukan hordeng, tapi cahaya. Itu hijabnya, penutup ya. Kemudian yang kedua tadi adalah, mohon maaf diingatkan tadi apa ya? Ayat yang ada di dalam tubuh. Baik, ayat itu bahasa Arab, artinya kalau diartikan itu tanda-tanda, itu namanya ayat. Nah, ayat-ayat ini dibagi menjadi dua, ayatul kauniyah dan ayatul Qur'aniyah. Ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di kaun, yang ada di alam semesta ini. Apakah yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam tubuh kita, ini namanya ayatul kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Yang kedua ayatul Qur'aniyah.
ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu yang kita baca di dalam Al-Quran. Ini juga tanda-tanda kebesaran Allah, agar kita renungkan, agar kita ambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ayat-ayat kauniyah juga agar kita bisa ambil pelajaran. Allah ciptakan alam semesta ini tujuannya apa? Agar kita tahu alam semesta ini ada yang menciptakan, ada Tuhannya, ada yang memilikinya, ada yang mengaturnya. Tujuannya itu agar kita ambil ilmu dari alam semesta ini dan kita menetapkan adanya pencipta dari alam semesta ini. Ayatul Qur'aniyah juga sama, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca dalam Al-Qur'an berita-berita, informasi-informasi, perintah-perintah, agar kita menetapkan Allah saja yang kita sembah. Jadi kalau tadi ayat dalam tubuh itu namanya ayat apa? Kauniyah. Sedangkan yang ada dalam Al-Qur'an itu ayat Qur'aniyah. Allahu a'lam bishawab. Atau berdasarkan dalam Al-Quran ayat qauliyah, boleh nggak? Apa itu Pak? Dalam Al-Quran? Al-Quran dikatakan ayat qauliyah. Ayat qauliyah. Ya, itu istilah ya. Mau ayat Qur'aniyah, ayat qauliyah, bahkan mungkin ayat syar'iyah, ada istilah untuk menggambarkan atau memudahkan kita memahami dan membedakan antara ayat-ayat ini. Karena ada yang bingung ayat ya. Ada yang mengatakan alam semesta ini ayat-ayat Allah gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqas samawat, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya. Di antara ayat-ayat Allah adalah menciptakan kamu ya dari pasangan-pasanganmu ya, atau menjadikan kamu berpasang-pasangan. Lah, ini ayat yang mana gitu? Katanya ayat, kalau ini pasang-pasangan juga ayat gitu. Jadi kita bisa membedakan, ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang lain? Dari ibu-ibu? Sampun? Dalam diskusi sendiri itu ada yang ngaco atau perantara itu? Kalau hadis itu adalah kesimpulan ya, apakah hadis qudsi atau hadis nabawi. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disimpulkan dari wahyu Allah. Kadangkala Allah mewahyukan ya, hadis qudsi itu kan Rasulullah mewahyukan kepada Allah mewahyukan kepada Rasulullah. Bisa tadi dengan secara langsung, yaitu melalui mimpi. Dalam mimpinya beliau mendengar Allah mewahyukan begini atau Allah berfirman begini. Lalu beliau ungkapkan itu dengan bahasanya beliau. Nah, itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Sedangkan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis nabawi, Rasulullah menyimpulkan dari firman Allah. Jadi Rasulullah menyimpulkan, oh, ayat begini, atau beliau mendapatkan wahyu begini, beliau simpulkan ya, bahwasanya nanti akan terjadi seperti ini, atau ada berita-berita seperti ini di masa yang akan datang. Beliau simpulkan itu dengan perkataan beliau, dan itu sama saja dengan wahyu. Karena apa yang disimpulkan oleh Rasulullah itu tidak mungkin salah, karena bersumber dari wahyu. Jadi tidak pernah bertentangan antara yang disimpulkan oleh Rasulullah dengan yang diwahyukan oleh Allah. Tidak pernah bertentangan. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi beliau berbicara dengan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Apakah yang beliau simpulkan atau beliau sampaikan secara langsung, itu semua adalah wahyu.
Ya, tidak ada yang bertentangan. Allahu a'lam bishawab. Iya, monggo. Ini mengenai kalau Al-Quran atau kalam Allah. Ini mengenai tiga hal yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Satu mengenai Al-Quran itu jelas kalam Allah yang tidak tersusun, yang lalu ditambahkannya kepada pahala. Keduanya asli seperti yang disampaikan oleh tadi, itu adalah wahyu dari Allah yang hasil kesimpulannya disampaikan Rasul. Nah sekarang mengenai hadis qudsi, kan di sana biasanya Rasulullah bersabda, Allah berfirman kan, yaitu redaksinya itu langsung dari Allah apa kesimpulan dari Rasulullah. Nah kalau kesimpulan dari Rasulullah, kenapa itu dikatakan hadis qudsi? Kenapa dikatakan hadis saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hadis qudsi, Rasulullah bermimpi, ya. Beliau mendapatkan wahyu secara langsung, ya, seperti beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau langsung mendapatkan firman Allah. Beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, maka beliau sampaikan itu dengan redaksi yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Ya. Dan itu redaksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau redaksi langsung, itulah Al-Quran yang kita baca melalui malaikat Jibril. Itu sama sekali tidak ada redaksi dari Rasulullah. Murni redaksi yang disampaikan Jibril itulah yang dari Allah. Ucapannya seperti ini, perkataannya seperti ini, itu yang nggak pernah dirubah, dan Rasulullah tidak punya sedikit pun untuk merubah redaksi itu. Tapi kalau hadis qudsi itu bisa redaksinya dari Allah langsung, bisa juga itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kesimpulannya kalau hadis qudsi itu pasti dari mimpi. Tidak mesti, ya. Tidak mesti. Kadang beliau mendapatkan wahyu itu kan tidak harus dari mimpi. Beliau diajak bicara langsung oleh Allah, itu juga beliau tanpa perantara. Dari mimpi ataupun dari yang lain itu jadi wahyu secara langsung itu tidak mesti harus dari mimpi. Kadangkala beliau terdiam lalu datang wahyu kepada beliau tanpa melalui malaikat Jibril, itu juga terjadi. Tapi kalau yang melalui malaikat Jibril itulah Al-Quran. Tapi kalau tanpa melalui malaikat Jibril itu juga wahyu, tapi tidak disebut dengan Al-Quran. Ya, seperti hadis qudsi dan yang lainnya, ya. Nah, ada gambaran nggak ini? Contoh, beliau terdiam, tidak dalam keadaan tidur, ya, terdiam, tiba-tiba mendapatkan wahyu dari Allah. Itu wahyu tanpa melalui malaikat Jibril, tapi tidak disebut Al-Quran. Kalau melalui malaikat Jibril pasti disebut Al-Quran. Ya, jadi wahyu yang tanpa malaikat Jibril ini, beliau bisa menggunakan redaksi dari ucapan beliau. Karena tadi bisa menyimpulkan ayat-ayat, menyimpulkan wahyu-wahyu itu, atau beliau langsung menyampaikan redaksi yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini yang saya tanyakan, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Terima kasih. Baik. Kalau hadis nabawi itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, dari wahyu yang beliau dapatkan. Ya. Sedangkan hadis qudsi bisa kadangkala langsung wahyu itu beliau sampaikan begitu saja, bisa kadangkala kesimpulan yang beliau simpulkan dari wahyu yang beliau dapatkan. Jadi qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, misalkan ana inda dhanni abdi bi, aku berada di prasangka hambaku. Bisa jadi redaksi itu memang dari Allah begitu.
redaksi dari Allah memang seperti itu, ana inda dhonni abdi bi. Atau bisa juga beliau menyimpulkan dengan bahasanya beliau. Kalau hadis nabawi itu beliau menyimpulkan dengan redaksi murni dari beliau. Beliau menyimpulkan dengan redaksinya beliau. Beliau menyampaikan, beliau berbuat sesuatu. Makanya hadis nabawi itu kalau didefinisikan adalah kullu ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal qaulin au amalin au takririn au khuluqin. Setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, apakah berupa perkataan Nabi Muhammad, apakah berupa perbuatan Nabi Muhammad, apakah berupa takrir, persetujuan Nabi Muhammad, akhlak ataupun khuluqnya, itu semua itulah hadis. Ya, itulah hadis Nabi. Jadi kadang tidak hanya ucapan beliau, tapi perbuatan beliau juga itu sebagai hadis. Padahal perbuatan beliau itu wahyu atau bukan? Wahyu, tapi beliau mempresentasikan, beliau menunjukkan kepada umat itu dengan perbuatannya itu. Jadi menyampaikan wahyu yang beliau pahami kepada beliau dengan perbuatan beliau. Nah, perbuatan beliau itu juga dinamakan apa? Dinamakan hadis, ya. Ketika Rasulullah itu berbuat ibadah, tata caranya, kalau melakukan ibadah haji itu tawafnya sekian, datang ke Mina, datang ke Muzdalifah. Ini beliau sedang mempraktekkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, perbuatan-perbuatan ini ya dinamakan hadis. Ada gambaran insyaallah? Ya, sedangkan hadis qudsi itu beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa wahyu yang diwahyukan kepada beliau langsung beliau sampaikan, atau kadangkala yang beliau simpulkan dengan redaksi beliau. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini kita bahas ada mustalah hadis, ada ulumul Quran, ya. Insyaallah. Baik, mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.